Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Majidul Amin dalam Jadi Learning. Pada video ini, kita akan membahas mengenai perencanaan pajak terkait dengan aset. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai aset, kaitan antara aset dengan penghasilan dan pajak, kemudian isu-isu khusus terkait dengan aset-aset tertentu, dan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan ataupun dipertimbangkan ketika kalian akan melakukan manajemen atau perencanaan pajak terkait dengan aset. Yuk, kita langsung saja bahas mengenai perencanaan pajak untuk aset. Oke, mungkin kita awali dulu dengan pembahasan mengenai apa itu aset. Jika kita mendengar kata aset, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah benda-benda seperti uang, kemudian persediaan barang, ada stok barang gitu ya, atau barang-barang tidak bergerak seperti tanah, kemudian bangunan, mesin, bisa juga barang bergerak seperti kendaraan dan lain sebagainya. Oke, itu ada definisi yang benar mengenai aset ya. Aset itu kira-kira ya seperti itu. Dan itu sesuai dengan definisi aset menurut beberapa standar atau peraturan. Kalau kita melihat definisi aset dalam standar akuntansi keuangan, khususnya dalam IFRS atau International Financial Reporting Standard, khususnya di Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraf 4.3 gitu ya, aset itu didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi masa kini yang dikuasai oleh sebuah entitas, dalam ini perseorangan atau perusahaan gitu ya, sebagai suatu dampak dari kejadian pada masa lalu. Atau dalam bahasa Inggris, an asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events. Jadi dia ini adalah sebuah sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat ekonomi kepada si entitas tersebut, dan sumber daya ekonomi itu diperoleh atau dikendalikan karena adanya suatu kejadian di masa lalu. Misalnya zaman dulu kita membeli suatu benda dan kemudian benda itu memberikan manfaat ekonomi kepada kita. Jadi benda itu dianggap sebagai suatu aset. Itu bisa diterapkan di beberapa benda gitu ya, misalnya rumah, kemudian bangunan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui nilai aset dari suatu perusahaan? Kita bisa melihat informasi mengenai aset itu berada di apa yang disebut sebagai statement of financial position atau laporan atau statement posisi keuangan, atau yang sering juga disebut sebagai neraca. Nah, ini ditegaskan ya dalam IFRS Conceptual Framework for Financial Reporting paragraf 3. That information is provided in the statement of financial position by recognizing assets, liabilities, and equity. Jadi informasi mengenai aset itu bisa dilihat di statement of financial position atau neraca. Ya, sebenarnya selain aset ada juga informasi mengenai kewajiban atau liabilitas dan ekuitas atau yang sering juga dipahami sebagai modal. Nah, seperti apa sih gambaran dari sebuah laporan atau statement posisi keuangan atau neraca itu? Kita bisa melihat salah satu contohnya adalah laporan posisi keuangan dari PT Astra International. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada macam-macam bentuk aset. Ada aset lancar seperti kas, investasi lain-lain, piutang usaha, persediaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aset tidak lancar. Ada piutang usaha, kemudian persediaan, ini persediaan yang sifatnya kurang lancar gitu ya. Investasi, kemudian tanaman produktif karena ini adalah perusahaan konglomerasi yang memiliki usaha di misalnya perkebunan gitu ya. Kemudian aset tetap, properti pertambangan, hak konsesi ini adalah aset yang tidak berwujud, goodwill dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat nih bahwasanya aset itu ada macam-macam gitu ya. Ada aset lancar yang bisa diuangkan atau dikonversi menjadi kas dalam waktu yang relatif cepat, kurang dari 1 tahun. Dan ada juga aset tidak lancar yang memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun gitu ya, dan untuk dikonversikan menjadi kas itu membutuhkan waktu yang lebih dari 1 tahun juga. Selain itu kita juga bisa mengklasifikasikan aset itu menjadi aset berwujud yang bisa kita lihat dan kita sentuh gitu ya. Ada juga aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud ini semacam dokumen yang meskipun bentuknya itu sepele gitu ya, namun dia memiliki kekuatan hukum yang apabila dieksploitasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan. Nah, ini tentang aset. Nah,
dari contoh neraca atau statement of financial position tadi kita bisa melihat ada bermacam-macam jenis aset gitu ya. Tapi secara umum dalam suatu neraca itu ada 6 jenis aset yang biasanya bisa ditemukan, yaitu yang pertama kas, kemudian investasi, piutang, sediaan, aset tak berwujud, dan aset tidak berwujud. Nah, apa hubungan antara komponen-komponen aset dalam neraca ini dengan pajak? Gitu ya? Apa hubungannya? Nah, kita ketahui dulu ada setidaknya ada 2 jenis pajak yang kita ketahui. Yang pertama adalah pajak objektif, dan yang kedua adalah pajak subjektif. Apa itu pajak objektif? Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi dari objek pajak. Misalnya, pajak bumi bangunan, pengenaannya kan didasarkan pada nilai dari bangunan itu sendiri, yang sering kita sebut sebagai nilai jual objek pajak. Nah, ketika kita memiliki atau menguasai suatu bumi atau bangunan, gitu ya, yang termasuk dalam aset tetap berwujud, biasanya kita dikenakan pajak objektif berupa pajak bumi dan bangunan. Nah, berarti bisa kita lihat ya, bahwasanya adanya aset bumi dan bangunan itu menimbulkan terutangnya pajak bumi bangunan yang termasuk dalam pajak objektif. Dan hubungan antara kepemilikan atau penguasaan aset terhadap pajak ini adalah hubungan langsung. Tapi ada juga hubungan yang tidak langsung, di mana ketika kita memiliki neraca, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan terkait dengan neraca itu, biasanya terjadi atau timbul apa yang disebut sebagai pendapatan atau biaya atau penghasilan. Jadi ketika kita melakukan transaksi berkaitan dengan aset, gitu ya, maka kadang-kadang muncullah itu namanya pendapatan, biaya, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ketika kita mengeluarkan sediaan kepada penjualan, kepada pembeli, gitu ya, dalam suatu transaksi penjualan, gitu ya. Nah, ini akan timbul suatu pendapatan penjualan. Berarti dengan adanya perubahan atau pemindah tanganan persediaan ini, maka timbullah penjualan. Atau sebenarnya logikanya dibalik gitu ya. Ketika kita melakukan penjualan, maka ada perubahan di sisi neracanya, yaitu sediaannya itu berkurang kayak gitu. Sediaannya berkurang, kita menerima pendapatan penjualan. Atau sebaliknya ketika kita melakukan pembelian persediaan kayak gitu ya, maka persediaan itu akan bertambah, tapi pada saat yang sama kita mengeluarkan suatu biaya. Nah, pendapatan kemudian dikurangi dengan biaya, ini akan menghasilkan suatu penghasilan operasional seperti itu. Nah, ini dari penghasilan operasional itu kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang lain, akan didapatkan penghasilan kena pajak, gitu ya. Penghasilan kena pajak ini dikenakan pajak penghasilan, maka timbullah yang disebut dengan pajak penghasilan terutang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya selain hubungan langsung antara aset dengan pajak objektif yang bersifat langsung, ada hubungan tidak langsung antara neraca dengan pajak, dan khususnya adalah pajak subjektif. Hubungan tidak langsung ini seperti apa? Perubahan dalam neraca itu biasanya berkaitan dengan timbulnya pendapatan, biaya, atau penghasilan. Kemudian penghasilan ini akan dikenakan pajak subjektif, yaitu pajak penghasilan. Kalau digambarkan dalam suatu skema kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ada perubahan aset atau harta, kemudian menghasilkan pendapatan, biaya, dan penghasilan. Penghasilan ini dikenakan pajak, setelah dikurangi pajak, maka penghasilan ini akan masuk ke dalam atau ditambahkan dalam ekuitas, khususnya dalam laba ditahan, saldo laba ditahan. Jadi sudah jelas ya, apa hubungan antara aset dengan pajak. Kemudian, kita juga perlu ketahui bahwasanya angka-angka yang ada di dalam angka-angka aset yang ada di dalam neraca ini ada asal-usulnya. Asal-usul yang pertama adalah bahwasanya komponen-komponen aset ini dibentuk atau disusun dari berbagai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh si entitas. Misalnya piutang. Piutang ini timbul karena adanya penjualan kredit. Ada transaksi penjualan kredit, kemudian diakumulasi atau di summarize gitu ya, diikhtisarkan, kemudian menjadi angka piutang di dalam aset. Namun selain itu, karena kita sudah menganut sistem pengukuran aset yang berbasis terutama nilai wajar gitu ya, maka pada akhir periode kadang-kadang kita melakukan pengukuran kembali aset-aset yang dimiliki oleh entitas. Dan kemudian ketika pengukuran aset tersebut, pengukuran nilai aset tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang tertera di buku, maka kita harus melakukan penyesuaian. Nah, makanya angka yang di dalam nilai-nilai aset itu tidak hanya terdiri dari
kumpulan-kumpulan transaksi atau ikhtisar dari transaksi yang dilakukan oleh si entitas, namun juga karena adanya penyesuaian pengukuran aset yang harus dilakukan oleh entitas terkait dengan aset yang dimiliki. Istilahnya untuk menyesuaikan kembali kira-kira nilainya yang sebenarnya itu berapa. Seperti itu. Nah, dari dua sumber angka aset ini, kita juga perlu ketahui bahwasanya bentuk-bentuk transaksi, kemudian karakteristik pengukuran aset, dan karakteristik dari masing-masing jenis aset itu sendiri memiliki dampak perpajakan masing-masing. Gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengelola dampak perpajakan ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu karakteristik transaksinya seperti apa, kemudian karakteristik pengukuran asetnya seperti apa, dan karakteristik dari aset itu seperti apa. Sebagai contoh, ini ya, kita bisa melihat bahwasanya dalam aset piutang terdapat isu mengenai cadangan, kemudian penghapusan piutang, kemudian di sediaan misalnya ada isu terkait dengan pabean apabila dikatakan melakukan impor, kemudian penilaian sediaan, dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan di setelah ini. Nah, misalnya di aset piutang nih, ada isu perpajakan apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan biaya cadangan kerugian piutang. Nah, biasanya nih ya, cadangan kerugian piutang atau perubahan saldo cadangan kerugian piutang itu tidak bisa dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Namun ada pengecualian untuk sektor-sektor tertentu, misalnya di sektor keuangan, khususnya perbankan dan asuransi, atau pajak piutang gitu ya, kemudian pertambangan, kehutanan, limbah industri, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya cadangan di pertambangan, kehutanan, dan limbah industri ini tidak terkait dengan, kurang terkait dengan piutang gitu ya. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH dan PMK nomor 219 tahun 2012. Namun sebetulnya ada perubahan berkaitan dengan hal ini terkait dengan Undang-Undang HPP. Nah, kalian perlu cek kembali ketentuan mengenai cadangan kerugian piutang ini. Kenapa cadangan kerugian piutang ini menjadi suatu isu? Karena meskipun ada perkecualian untuk sektor-sektor tertentu, perhitungan cadangan kerugian piutang untuk sektor-sektor yang khusus ini tadi, ini cukup menimbulkan beberapa perdebatan seperti itu, atau bahkan menimbulkan dispute atau sengketa perpajakan. Umumnya ini dikarenakan karena posisi yang berbeda antara fiskus atau otoritas pajak dengan wajib pajak terkait bagaimana cara menghitung cadangan kerugian piutang tersebut. Kemudian yang kedua adalah biaya kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, ini kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini sebenarnya bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang gitu ya, penghasilan kena pajak. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, bisa kalian cek di pasal 6 ayat 1 huruf A. Misalnya, bahwasanya kerugian tersebut sudah dibebankan dalam laporan keuangan. Kemudian ada juga ketentuan mengenai salah satu dari apakah penyerahan itu diserahkan kepada pengadilan, kemudian data-data terkait dengan kerugian yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu disampaikan ke Dirjen Pajak dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan bisa dilihat di pasal 6 ayat 1 huruf A. Dan ini juga kadang-kadang memberikan celah gitu ya, dispute atau sengketa perpajakan yang harus diantisipasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PPN terkait anjak piutang atau factoring. Jadi ketika kalian memiliki piutang, kemudian ada beberapa komponen piutang itu yang macet gitu ya. Sebenarnya kalian memiliki opsi untuk menjual piutang itu kepada pihak lain yang disebut sebagai perusahaan anjak piutang. Nah, anjak piutang ini atau factoring ini memiliki rezim perpajakan yang khusus gitu. Misalnya bahwasanya PPN-nya itu memiliki tarif khusus, yakni tarif PPN yaitu 11% atau 12% dikalikan dengan DPP-nya. DPP-nya adalah 5% dari imbalan terkait anjak piutang. Apa yang dimaksud dengan imbalan terkait anjak piutang? Ketika kalian menjual piutang dengan nilai sebesar katakanlah 100 juta, sebenarnya perusahaan anjak piutangnya itu membeli dengan harga yang lebih rendah dari itu, atau misalnya 95 juta seperti itu. Sudah ada selisihnya. Selisihnya itu bisa dianggap sebagai imbalan terkait anjak piutang. Nah, imbalan terkait anjak piutang itu dikalikan 5% sebagai DPP-nya, kemudian baru dikalikan dengan tarif PPN. Ini mungkin bisa menjadi
alternatif apabila terjadi permasalahan dengan penagihan piutang. Kemudian ada juga isu terkait dengan lelang aset yang diambil alih atau AIDA gitu. Dan ini berkaitan khususnya terkait dengan PPN karena lelang aset itu biasanya dianggap sebagai suatu penyerahan kena PPN. Jadi ketika kita melakukan penjualan barang melalui lelang gitu ya, penjualan melalui lelang itu dikatakan sebagai sebuah penyerahan barang kena pajak atau penyerahan kena pajak. Namun karena lelang aset yang diambil alih ini termasuk dalam kegiatan dari sebuah perusahaan atau wajib pajak yang bergerak di bidang keuangan, khususnya di perbankan, ini menjadi area yang abu-abu nih. Apakah lelang aset ini menjadi suatu kegiatan yang tidak termasuk penyerahan kena pajak atau termasuk dalam penyerahan kena pajak? Dan ini sering juga menjadi bahan dispute perpajakan atau sengketa perpajakan. Kemudian jenis aset yang kedua adalah persediaan. Yang pertama terkait dengan decision atau keputusan untuk membeli barang dari luar atau dari dalam negeri, karena ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan impor barang. Yang paling jelas adalah ketika kita melakukan impor barang, dapat biaya tambahan yaitu biaya masuk, kemudian pajak dalam rangka impor. Ini harus dipertimbangkan gitu ya. Namun bagi industri-industri tertentu, mereka bisa mengajukan fasilitas perpajakan khusus gitu ya. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan impor karena tujuannya untuk ekspor kembali. Nah, ini bisa mengajukan apa yang disebut dengan kemudahan impor dengan tujuan ekspor atau QT. Kemudian bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan di kawasan berikat, kemudian kawasan bebas atau di kawasan ekonomi khusus, ini juga bisa mendapatkan fasilitas keringanan impor. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan tambahan gitu ya. Apakah perusahaan akan melakukan operasi di kawasan-kawasan tersebut? Tentu saja ini mempertimbangkan pasar dari produknya juga ya. Kalau lebih dominan ke pasar dalam negeri, tentu saja fasilitas-fasilitas ini juga harus dipertimbangkan dengan faktor-faktor lainnya seperti biaya logistik. Kemudian ada juga berbagai fasilitas lain seperti spot deduction atau pengurangan biaya yang melebihi dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Misalnya untuk riset dan pengembangan tertentu, gitu ya. Biaya yang bisa dikurangkan itu bisa saja adalah biaya yang dikurangkan itu dikalikan dengan misalnya 2 atau 3 kali dari biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Kemudian isu yang kedua adalah penilaian sediaan. Nah, dalam penilaian sediaan ini, ketika kita melakukan penjualan barang gitu ya, kita harus memperhitungkan juga nih kira-kira barang yang dijual ini harga pokoknya berapa. Nah, untuk menentukan harga pokok ini ada berbagai metode dan masing-masing metode memiliki dampak perpajakannya masing-masing. Misalnya ketika menggunakan pendekatan FIFO atau first in first out, itu akan menimbulkan nilai harga pokok penjualan atau kos barang terjual yang cenderungnya lebih rendah. Bagaimana dampak perpajakannya itu akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Kemudian ada juga masalah struktur kos produk dan perilaku biaya pajak, karena pajak ini ada macam-macam, ada yang sifatnya objektif, ada yang sifatnya subjektif, maka pajak ini bisa menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi keputusan mengenai volume atau titik break even seperti itu ya. Dan yang terakhir terkait dengan sediaan adalah penghapusan sediaan. Dokumentasi terkait dengan penghapusan sediaan ini perlu dipersiapkan dengan baik karena dapat menjadi justifikasi untuk melakukan semacam pengurangan gitu ya, atau pembebanan biaya kerugian sediaan yang sudah tidak bisa dijual lagi misalnya ya, sebagai dasar apabila nanti ada pemeriksaan. Kemudian untuk aset tak lancar ini juga ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya konstruksi, akuisisi, dan pelepasan. Ini ada banyak sekali isu yang perlu dipertimbangkan, misalnya kalau perusahaan melakukan konstruksi suatu bangunan gitu ya, atau suatu mesin sendiri ya gitu. Kemudian waktu konstruksinya itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, ada kemungkinan dampak berupa PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini ada ketentuan khususnya, di mana PPN ini memiliki DPP sendiri dan pajak masukan itu tidak bisa dikreditkan. Kemudian ada juga PPh final jasa konstruksi yang perlu dikelola juga di sini.
Kemudian akuisisi dan pelepasan aset tidak lancar ini juga dapat menimbulkan adanya penghasilan. Misalnya ketika kita menjual aset gitu ya, nilai bukunya berapa atau nilai wajibnya berapa, kemudian kita menerima uang atas pembelian itu dengan harga di atas dari harga wajarnya tersebut. Nah, selisih lebih dari apa yang kita terima, uang yang kita terima dari nilai wajar dari aset yang kita serahkan itu dapat diakui sebagai sebuah penghasilan dan dikenakan pajak. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ada juga isu-isu lain yang khusus gitu ya, misalnya terkait dengan research and development yang bisa dianggap sebagai aset maupun sebagai biaya apabila eligible untuk mendapatkan suatu fasilitas. Kemudian treatment atau perlakuan untuk biaya pemeliharaan apakah dikapitalisasi atau dibiayakan, serta hal-hal lain terkait dengan joint operation dan skema build operate transfer. Kemudian ada juga isu mengenai depresiasi dan amortisasi. Ini ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan depresiasi atau amortisasi. Kalau belum, nanti akan saya berikan penjelasan di video terpisah. Gitu ya. Jadi ada macam-macam metode depresiasi yang diakui dalam standar akuntansi keuangan. Namun di dalam undang-undang pajak cuma ada 2 jenis metode depresiasi dan amortisasi yang diperbolehkan, gitu ya. Yakni metode garis lurus dan saldo menurun. Masing-masing metode memiliki kecenderungannya masing-masing, gitu ya. Misalnya kalau saldo menurun berganda, maka depresiasi di tahun-tahun awal itu cenderung lebih besar dan semakin lama semakin turun. Dan ini dianggap sebagai metode yang lebih hemat pajak. Namun diskusi lebih lanjut mengenai depresiasi dan amortisasi akan saya berikan di video terpisah. Kemudian revaluasi. Ya. Revaluasi ini adalah penilaian kembali aset tetap atau aset yang dimiliki oleh suatu entitas. Nah, jadi entitas ketika memiliki aset, gitu ya, maka mereka mencatatnya di dalam laporan keuangan. Namun mungkin pada suatu waktu si perusahaan ini berpikir, oh kayaknya nilai dari aset ini lebih dari apa yang terjadi di buku. Makanya dilakukan revaluasi. Setelah direvaluasi atau penilaian kembali, ternyata nilainya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, dari revaluasi ini sebenarnya ada ketentuan mengenai pajaknya tersendiri, gitu ya. Jadi selisih lebih yang ditemukan ketika melakukan revaluasi atau penilaian kembali itu dikenakan PPh final pasal 19. Namun revaluasi ini juga dapat memperpanjang masa depresiasinya. Jadi setelah direvaluasi, yang tadinya depresiasinya sudah mau habis, gitu ya, itu bisa depresiasi lagi. Nah, ini bisa menjadi suatu isu perpajakan sendiri yang bisa dikelola oleh wajib pajak. Kemudian leasing. Nah, leasing ini lebih berkaitan dengan perubahan-perubahan terkini standar akuntansi keuangan mengenai leasing, gitu ya. Karena zaman dulu leasing ini bisa dianggap menjadi 2 hal yang tergantung dengan kondisinya. Yang pertama adalah operational lease, kemudian yang kedua adalah financial lease. Operational lease ini adalah penganggapan bahwasanya leasing itu seperti sewa menyewa biasa, seperti itu. Ya, sedangkan financial lease ini dianggap sebagai sebuah pembelian barang secara angsuran. Gampangannya seperti itu. Zaman dulu standar akuntansi keuangan itu mengakui adanya operational lease dan financial lease. Begitu juga dengan pajak, gitu ya. Pajak juga bisa mengakui leasing sebagai operational lease atau financial lease. Namun dengan adanya perkembangan di IFRS dan karena Indonesia juga to some extent pada tingkatan tertentu juga mengikuti IFRS, maka ada perubahan dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia, khususnya di PSAK 73. Nah, menurut PSAK 73 ini, leasing hanya bisa diperlakukan sebagai financial atau capital lease, tidak boleh dianggap sebagai operational lease. Seperti itu ya. Dan ini memiliki dampak perpajakan tersendiri karena harus ada semacam koreksi fiskal, gitu ya. Ketika suatu transaksi itu dianggap sebagai financial lease, sebagai menurut standar akuntansi keuangan, tapi menurut perpajakan bisa jadi dia adalah operational lease. Ini membutuhkan adanya penyesuaian fiskal tersendiri. Kemudian yang terkait dengan investasi yang perlu diperhatikan dari segi perpajakannya adalah bahwasanya beberapa instrumen perpajakan investasi ini memiliki tarif pajaknya masing-masing, gitu ya.
Ada yang dikenakan PPh final, kemudian ada yang dikenakan PPh non final. Misalnya untuk capital gain dan penghasilan bunga beberapa instrumen utang gitu ya dikenakan PPh final. Nah, PPh final ini dasar kenakannya berbeda ya. Umumnya adalah pendapatan kotornya sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, ini memiliki dampak arus kas yang berbeda-beda dan perlu dipertimbangkan. Tapi biasanya kalau investasi itu yang penting adalah return dulu ya. Jangan mikirin pajak dulu. Permasalahan perpajakan itu adalah permasalahan yang lanjutan setelah masalah return itu terselesaikan. Kemudian ada juga isu-isu khusus terkait dengan reksadana, ETF, dan instrumen derivatif gitu ya. Masing-masing ini memiliki perspektif perpajakan masing-masing gitu ya. Reksadana misalnya dia terdiri dari beberapa instrumen, ada yang dikenakan PPh final dan PPh non final. Kemudian PPN-nya juga berbeda karena khususnya setelah adanya undang-undang HPP ini mungkin ada perubahan-perubahan terkait apakah jasa-jasa keuangan ini dikenakan PPN atau tidak. Dan instrumen hibrida. Instrumen hibrida ini adalah instrumen-instrumen di mana sifatnya itu bisa dikonversi antara ekuitas dan utang. Gitu. Misalnya convertible bond. Gitu. Convertible bond itu bisa dianggap utang di satu negara, tapi dianggap juga bisa dianggap sebagai ekuitas di negara lain. Nah ini dulu bisa digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak gitu ya. Tapi OECD sudah mengetahui skema-skema seperti ini dan dia melakukan suatu kajian dan rekomendasi kebijakan yang disebut dengan OECD BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting Action 2. Beberapa negara itu menerapkan rekomendasi dari Action 2 ini, namun ada juga beberapa negara yang tidak menerapkan Action 2 ini, termasuk Indonesia sepertinya juga tidak menerapkan Action 2 ini. Nah, ini bisa dikaji karena memiliki dampak perpajakan yang berbeda-beda dan bisa menjadi alat untuk menghemat pajak juga. Kemudian masih berkaitan dengan instrumen hibrida gitu ya. Kadang-kadang kita mau mengkonversikan utang menjadi saham misalnya, dan ini memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti apakah konversi ini menimbulkan diakuinya suatu penghasilan atau tidak. Normalnya konversi antara saham dengan utang ini tidak menimbulkan adanya penghasilan dan tidak dikenakan pajak. Namun apabila ada semacam premium yang timbul karena adanya konversi tersebut, maka bisa dikenakan pajak juga. Dan ini hati-hati perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, ini berkaitan dengan merger, acquisition, dan restrukturisasi bisnis. Misalnya sebuah perusahaan ingin membeli perusahaan lain. Ada banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan gitu ya. Misalnya hal-hal yang sifatnya substantif seperti bisnis purpose atau tujuan berusaha itu sendiri atau tujuan dari kombinasi bisnis tersebut, kemudian kelanjutan usahanya dan kelanjutan pengendaliannya seperti apa. Ini menjadi pertimbangan utama dalam aspek perpajakan dari transaksi restrukturisasi bisnis itu. Kemudian skemanya seperti apa? Apakah dengan pertukaran saham, kemudian apakah pembeliannya itu melalui pembelian tunai atau dengan pertukaran aset, gitu ya. Nah biasanya kalau restrukturisasi itu bersifat pertukaran saham, gitu ya, besar kemungkinan sifatnya adalah tax free atau bebas pajak. Namun mungkin ada juga hal-hal lain yang menimbulkan berutangnya pajak. Tapi kalau strukturnya itu atau skema restrukturisasinya itu adalah pembelian secara tunai atau melalui pertukaran aset, kadang-kadang ada penghasilan atau laba yang diakui dari transaksi tersebut. Padahal ujung-ujungnya perusahaan yang kita beli itu juga menjadi milik kita sendiri, gitu ya. Nah ini dapat menimbulkan pajak terutang kalau ada penghasilan yang diakui. Kemudian kompensasi kerugian fiskal ini juga bisa menjadi pertimbangan gitu ya, siapa yang kira-kira akan menjadi surviving entity dalam suatu transaksi restrukturisasi bisnis. Siapa sih yang masih bertahan eksistensinya? Ya, gitu. Namun kompensasi kerugian fiskal ini kadang-kadang juga menjadi bumerang gitu ya. Kadang-kadang kompensasi kerugian fiskal ini bisa dianggap sebagai apa ya, alat gitu ya untuk menghindari pajak. Ini juga perlu diperhatikan.
Jangan sampai kita itu mencaplok atau membeli perusahaan lain gara-gara kita memiliki kerugian fiskal yang tidak bisa dikompensasikan karena sudah habis. Seperti biasanya kalau ada seperti ini, maka sangat besar kemungkinan gitu ya adanya dispute atau sengketa pajak. Kemudian penggunaan nilai buku untuk tujuan perpajakan ini juga bisa menjadi pertimbangan. Biasanya kalau kita melakukan restrukturisasi bisnis, maka kita akan menggunakan purchase method, gitu ya. Menurut akuntansi keuangan pun juga harusnya menggunakan purchase method. Apa itu purchase method? Purchase method ini adalah ketika kita melakukan akuisisi, maka aset yang kita akuisisi tersebut itu dinilai berdasarkan nilai wajarnya atau dicatat dalam buku kita menurut nilai wajarnya, bukan nilai bukunya. Jadi harus ada revaluasi dulu, kemudian dicatatlah ke dalam buku kita sebagai dalam nilai wajarnya. Namun dalam isu perpajakan boleh nih untuk menggunakan nilai buku instead of alih-alih menggunakan nilai wajar. Karena kalau kita menggunakan nilai wajar, maka kita akan membayar pajak yang cukup besar, padahal sebenarnya tidak ada manfaat ekonomik yang begitu signifikan yang direfleksikan dari kenaikan nilai wajar tersebut. Atau sudah ada, tetapi sebenarnya masa manfaatnya itu baru diperoleh di kemudian hari. Nah ini bisa menjadi pertimbangan tambahan juga apakah kita akan menggunakan nilai buku. Kalau kita mau menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan, maka harus dipertimbangkan beberapa persyaratannya. Dan umumnya untuk dapat menggunakan nilai buku, kompensasi kerugian fiskal itu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk perencanaan pajak. Kemudian umumnya ketika perusahaan itu melakukan merger, akuisisi, dan restrukturisasi bisnis, perusahaan biasanya melakukan uji tuntas perpajakan nih. Perusahaan yang mau membeli suatu perusahaan itu akan meneliti dulu gitu ya, apakah ada utang-utang pajak atau potensi utang yang potensi pajak yang terutang di kemudian hari. Karena kenapa? Karena ini sangat dapat mempengaruhi nilai transaksi dari nilai aset dari transaksi tersebut gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan nih sebelum uji tuntas perpajakan nilainya itu 1 triliun. Kemudian setelah dilakukan uji tuntas perpajakan ditemukanlah ada potensi utang pajak sebesar 100 miliar. Kan lumayan signifikan gitu ya. Bisa jadi karena ada temuan tersebut nilai transaksinya diturunkan dari 1 triliun menjadi 100 miliar. Atau kalau tidak harus ada assurance dulu bahwasanya ketika ada utang potensi utang 100 miliar ini nanti yang akan menanggung siapa. Nah ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dan restrukturisasi bisnis. Nah kita tadi sudah mengenali beberapa contoh dari isu perpajakan dari masing-masing jenis asetnya. Terus apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tentu banyak hal yang perlu kita antisipasi, gitu ya. Karena kenapa? Bagaimanapun juga kita membayar pajak itu pakai uang, gitu ya. Sedangkan perhitungan pajak itu didasarkan umumnya pada laporan keuangan, dan laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, gitu ya, misalnya menggunakan PSAK, mungkin teman-teman tahu gitu ya, bahwasanya kita melakukan pembukuan itu berdasarkan asas akrual atau sistem akrual atau setel akrual. Sebenarnya terserah lah mau setel atau sistem dan lain sebagainya. Inti dari akrual ini adalah bahwasanya kita mengakui adanya pendapatan bukan hanya saat kita menerima kasnya saja gitu, tapi ketika barang itu sudah diserahkan atau jasa itu sudah disampaikan kepada penerima manfaatnya gitu ya, maka pada saat itulah pendapatan bisa kita akui. Nah ini ada gap nih, kita mengakui pendapatan dan penghasilan itu berdasarkan delivery-nya gitu ya, berdasarkan pemenuhan kewajiban kita kepada pihak ketiga gitu ya. Sedangkan untuk masalah pembayaran pajak kita bayarnya pakai cash atau pakai uang. Nah kadang-kala bagi perusahaan-perusahaan yang aliran kasnya itu tidak mencerminkan kinerja labanya gitu ya atau profitabilitasnya, ini menjadi masalah. Misalnya labanya itu 1 miliar, tapi sebenarnya kas operasionalnya itu cuma 100 juta.
Gampangannya seperti itu. Kita bayarnya kan 1 miliar dikalikan 25% atau 22% atau 220 juta. Padahal uang yang kita miliki hanya 100 juta. Ini kan menjadi suatu masalah seperti itu ya. Nah, maka dari situ kita perlu melakukan suatu perencanaan dan manajemen pajak agar pembayaran pajak tidak menimbulkan masalah bagi keuangan si perusahaan tersebut. Dan utamanya adalah kita membayar pajak ya, itu untuk membangun negara memang, untuk bentuk bakti kita kepada masyarakat dan negara. Tapi dalam membayar pajak, seyogyanya kita juga tidak terlalu jor-joran gitu ya, agar perusahaan kita tetap survive dan di kemudian hari kita masih bisa berkontribusi kepada negara secara rutin dan lebih baik lagi. Syukur-syukur pajak kita semakin lama semakin baik karena profitabilitas kita juga semakin baik. Nah, perlu apa yang disebut sebagai suatu perencanaan dan manajemen pajak yang menimbulkan pembayaran pajak yang efisien dan memungkinkan si wajib pajak untuk mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Nah, untuk melakukan pengelolaan pajak ini kita harus menyeimbangkan gitu, kepentingan kebijakan otoritas pajak dan hal-hal yang mengaruhi kesuksesan usaha wajib pajak. Jangan sampai kita mengesampingkan competitive advantage, kemudian core competencies, kemudian kebutuhan untuk investasi gitu ya, hanya karena kita itu tidak efisien dalam membayar pajak. Namun di sisi lain kita juga harus patuh terhadap peraturan pajak dan memahami spirit dari peraturan pajak. Jangan sampai kita memain-mainkan peraturan pajak yang secara etis itu akan berdampak negatif pada kita. Intinya adalah kita menghemat pajak agar kita bisa membayar pajak lebih banyak lagi dan lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, prinsip utama dalam perencanaan pajak yang bisa kita terapkan adalah SAFAN Framework. SAFAN Framework ini adalah sebuah singkatan gitu ya, yang terdiri dari strategi, anticipation, value added, negotiating, dan transforming. Nah, strategi ini maksudnya adalah bahwasanya perencanaan pajak itu harus mengikuti strategi perusahaan. Jangan sampai kita melakukan perencanaan pajak tapi melukai spirit dari strategi perencanaan strategis dari perusahaan. Ya, kalau kita mau kasar-kasaran dalam perencanaan pajak ya, ada satu cara yang paling gampang dalam penghematan pajak. Gitu ya. Satu-satunya cara penghematan pajak yang paling gampang dan paling universal bisa diterapkan dimanapun adalah dengan cara tidak melakukan usaha, kan? Tapi tentu saja kita tidak ingin melakukan hal tersebut, ya gitu. Kita ingin melakukan bisnis, ya gitu. Tapi pembayaran pajaknya efisien mungkin sehingga kita bisa tetap melakukan bisnis dan bisa membayar kontribusi lebih banyak lagi. Jadi strategi ini menjadi salah satu poin yang harus kita ingat selalu. Kemudian anticipation, kita harus mengantisipasi nih dinamika ekonomi dan politik ini seperti apa dan apakah akan ada peraturan baru yang perlu kita antisipasi. Seperti itu. Nah, ketika kita bisa mengantisipasi hal tersebut, kita bisa merencanakan manajemen pajak dengan lebih baik lagi. Kemudian saya lompat dulu ke poin yang ketiga, yaitu negotiating. Kita perlu menegosiasikan beberapa aspek dari transaksi gitu ya kepada pihak ketiga agar perpajakannya ini bisa lebih efisien. Misalnya berkaitan dengan persediaan gitu. Ketika kita mau mengimpor barang, katakanlah, kita bisa menegosiasikan nih terminnya apa, Incoterms-nya itu apa? Apakah menggunakan FOB shipping point atau destination? Kan? Kalau berkaitan dengan Incoterms ini sebenarnya ada dampaknya ini. Kira-kira yang nanti akan menanggung biaya pajaknya itu siapa? Apakah si manufaktur yang ada di luar negeri atau si importer atau perusahaan kita seperti importer. Ini bisa dinegosiasikan agar pembebanan pajak itu bisa lebih adil dan bisa lebih melegakan gitu ya, atau menyenangkan bagi semua pihak. Istilahnya ya win-win solution bagi keduanya. Dan kemudian aspek transforming, bagaimana perencanaan pajak itu bisa mentransformasikan usaha si perusahaan agar bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah value added. Ujung-ujungnya adalah ketika kita melakukan perencanaan pajak, harus ada nilai tambah yang masuk ke dalam perusahaan kita. Jangan-jangan kita melakukan perencanaan pajak, tapi
kita justru malah mengekspos diri kita pada risiko yang lebih tinggi, terutama risiko perpajakan. Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan pajak ini setidaknya ada dua gitu ya, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, dan ada beberapa teknik gitu ya yang bisa diterapkan dari aspek-aspek ini. Dari aspek formal dulu nih. Aspek formal ini kan berkaitan dengan pemenuhan aspek-aspek formal atau prosedural gitu ya dari hukum pajak. Nah, jangan sampai kita itu melanggar aspek formal ini. Karena kalau sampai iya kita sampai melanggar aspek formal ini berarti betapa kacaunya gitu kita gitu ya. Yang pertama kita harus mengedepankan kepatuhan pajak itu sendiri atau compliance. Jangan sampai kita diwajibkan untuk melaporkan dokumen apa tapi kita tidak menyiapkan dokumen tersebut. Nah, itu sudah parah sekali gitu ya. Misalnya kita seharusnya menyampaikan dokumen TP atau transfer pricing tapi kita tidak menyampaikannya itu menjadi masalah. Kemudian kejelasan akun, ketika kita melakukan pembukuan gitu ya, akun-akunnya itu harus self explanatory, jangan sampai membuat bingung si pembacanya gitu. Karena kalau kita membuat akun-akun yang bikin bingung, ya justru akan menimbulkan semacam dispute seperti itu ya. Kemudian ketepatan waktu, jangan sampai kita terlambat dalam melakukan pelaporan atau pembayaran ya gitu ya. Kemudian dokumentasi yang memadai juga, kita harus memanage dokumentasi yang rapi, kemudian yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada otoritas pajak, jangan sampai dokumentasi yang dibutuhkan itu missing ketika ditanyakan oleh petugas pajak. Kemudian selain aspek formal, ada juga aspek material yang bisa diperhatikan oleh si perencana pajak. Yang pertama adalah pelaporan keuangan. Ada banyak sekali aspek-aspek pelaporan keuangan, terutama terkait dengan standar akuntansi keuangan, yang berbeda dengan standar atau peraturan di perpajakan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu ya, ada beberapa contoh gitu ya, misalnya depresiasi itu ada macam-macam di standar akuntansi keuangan, tapi di perpajakan berbeda. Leasing juga ada perubahan, bahwasanya leasing itu hanya bisa diakui sebagai financial lease atau capital lease, tapi di perpajakan masih bisa dianggap sebagai operational lease atau capital lease, seperti itu. Ini perlu dipertimbangkan karena ini akan menimbulkan koreksi fiskal gitu. Jadi yang kedua adalah memanfaatkan perbedaan tarif pajak gitu ya. Gunakan alternatif yang memungkinkan kita untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah, misalnya dengan cara go public. Karena ada semacam tarif pajak yang lebih rendah apabila perusahaan kita melakukan go public ya, atau IPO. Kemudian basis pajaknya itu juga bermacam-macam gitu ya. Dan perlu diingat juga tarif pajak itu ada yang tarifnya final, ada yang non final. Yang final itu basis pajaknya biasanya adalah penghasilan bruto, sedangkan yang non final itu adalah penghasilan neto. Meskipun tarif pajak final itu tarifnya lebih kecil biasanya ya, tapi dasar pengenaannya itu bruto. Dan ini menimbulkan mungkin ya biaya pajak yang justru lebih tinggi daripada yang non final. Nah, ini perlu dipertimbangkan, harus dihitung-hitung ulang nih mana yang lebih optimal. Kemudian basis pajak seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga yang berkaitan dengan beda permanen. Nah, kalau ada beberapa beda permanen yang bisa dioptimalkan, ini perlu dioptimalkan, khususnya beda permanen yang sifatnya negatif, gitu ya. Kemudian beda waktu, gitu ya. Beda waktu ini meskipun ujung-ujungnya sama, gitu ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan time value for money, ini akan sangat berbeda. Jadi, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan beda waktu dan time value for money ini, ketika ada beda waktu, usahakan bahwasanya beda waktu itu dikelola sehingga pembayaran pajak di tahun-tahun awal itu lebih rendah daripada pembayaran pajak di tahun-tahun akhir. Misalnya tadi terkait dengan depresiasi, kalau memang dengan menggunakan saldo menurun, itu menimbulkan pembayaran pajak di tahun-tahun awal itu lebih rendah daripada di tahun-tahun akhir, maka gunakanlah itu. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian ada kredit pajak, ada beberapa jenis kredit pajak, misalnya kredit pajak luar negeri, ini bisa dioptimalkan. Kemudian PPh put, bukti potongnya juga perlu dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian kalau bisa dihindari ya PPh put ini, lebih baik dihindari karena PPh put ini kan ketika kita menerima penghasilan
penghasilan kita itu kan dipotong oleh perusahaan lain. Berarti kita itu melunasi pajak di periode yang lebih awal daripada yang seharusnya gitu, atau di akhir periode seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat kembali ke time value for money, tentu saja ini kurang menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah kredit PPN. Kredit PPN ini perlu dikelola, jangan sampai faktur PPN masukan itu cacat atau belum disetorkan oleh si suppliernya, gitu. Ini sering sekali terjadi kayak gitu. Dan akhirnya karena terlambat setor gitu atau faktur pajaknya belum di-upload gitu ya, kredit PPN masukannya tidak bisa dikreditkan. Dan beberapa fasilitas pajak misalnya PPN yang dibebaskan atau tidak dipungut, atau di PPh itu ada beberapa subtraction, PPh ditanggung pemerintah. Ini adalah beberapa fasilitas yang perlu kita eksplorasi dan gali. Barangkali kita dapat mengeksploitasi fasilitas pajak tersebut sehingga kondisi keuangan kita menjadi lebih baik, terutama pada masa krisis seperti ini gitu ya. Pemerintah juga jor-joran memberikan fasilitas pajak agar usaha kita bisa menjadi lebih baik. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk cek video-video lain yang mungkin bermanfaat buat kalian. Jadi, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.